Desa Karanggayam adalah desa kecil yang dikelilingi hutan jati dan sawah luas di perbatasan Kabupaten Kebumen. Disinilah seorang tukang ojek bernama Janto tinggal bersama istrinya, Sarinah, dan dua anak mereka yang masih kecil. Rumah mereka sederhana, terbuat dari papan kayu dan atap seng, berdiri di tepi jalan tanah yang kalau musim hujan berubah jadi becek dan licin. Sehari-hari, Janto biasa mangkal di pangkalan ojek dekat warung kopi Bu Astri, tak jauh dari pertigaan menuju pasar kecamatan. Ia biasa mengantar sampai ke pelosok dusun yang jalanannya nyaris tak bisa dilewati motor. Walau hidup pas-pasan, Janto dikenal jujur dan ramah. Orang-orang bilang, kalau ojeknya Janto, insya Allah aman, nggak bakal ngebut ngawur. Sore itu, udara Karanggayam mulai berubah dingin. Langit memerah, dan suara adzan maghrib dari surau kecil di ujung desa terdengar samar terbawa angin. Karyono, teman sesama tukang ojek, sudah berkemas pulang sambil bercanda. Toh, sudah mau hujan ini, sudah waktunya istirahat. Nanti malam pasti jalanan becek. Nggak ada penumpang juga. Janto hanya tersenyum kecil sambil menyeruput kopi yang mulai dingin. Sebentar Yon, kadang malah jam segini biasanya malah ada yang manggil ke dusun sebelah. Rezeki kan nggak tahu datangnya kapan. Ia menghela napas, menatap jalan di depan pangkalan yang sepi. Lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu, menciptakan suasana khas kampung saat senja. Tenang, tapi juga sedikit muram. Beberapa menit kemudian, saat Karyono sudah benar-benar pergi, sebuah sosok muncul dari arah jalan selatan. Lelaki itu berjalan pelan, menenteng tas kecil dari kain, pakaiannya rapi, tapi aneh. Seperti pakaian adat lama. Baju lurik coklat, kain jarit yang menutupi bawah lutut, dan sandal kulit tua. Rambutnya disisir rapi, kulitnya bersih, dan wajahnya teduh, tapi sorot matanya entah kenapa terasa asing. Ia berhenti tepat di depan pangkalan ojek, lalu menatap Janto dengan senyum tipis. "Sampeyan ojek toh?" tanyanya lembut. "Iya pak, mau kemana?" "Saya mau ke kampung Tegal Arum. Katanya nggak jauh dari sini, sekitar 5 kilometer. Janto berpikir sejenak. Nama itu terasa asing di telinganya. Ia sudah bertahun-tahun jadi tukang ojek di sekitar Karanggayam, tapi belum pernah dengar kampung bernama Tegal Arum. "Tegal Arum ya pak? Itu sebelah mana? Lewat utara? Apa lewat hutan barat?" Lelaki itu tersenyum pelan. Matanya sedikit menatap ke arah hutan jati di kejauhan. "Lewat situ saja nak. Jalannya agak masuk ke dalam, tapi motor bisa lewat. Saya tunjukkan nanti." Ada nada yakin dalam ucapannya. Entah kenapa, meski merasa ragu, Janto tidak enak menolak. Ada sesuatu pada cara bicara lelaki itu yang sopan, tapi berwibawa, seolah dia orang penting. "Baik pak, kalau begitu, mari naik. Tapi, maaf, kalau jauh dan jalannya susah, ongkosnya bisa nambah ya." "Nggak apa-apa nak, pasti saya bayar, asal sampai." Lelaki tua itu naik ke jok belakang. Saat duduk, tangannya memegang erat sisi jok, dan Janto merasa udara di sekelilingnya mendadak lebih dingin dari sebelumnya. Ia menyalakan motor bebeknya yang sejak pagi belum dimatikan, dan suara mesinnya terdengar agak berat, seperti tersendat. Mereka mulai melaju pelan meninggalkan desa. Jalanan tanah menurun, melewati sawah-sawah yang mulai gelap. Dari kejauhan terdengar suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing kampung. Lampu motor Janto menyorot jalan sempit, sementara langit berubah makin kelam. Sekitar 2 kilometer dari pangkalan, lelaki itu menunjuk ke arah jalan kecil menembus semak. "Masuk sini saja nak." "Loh, pak, ini kan jalan setapak ke arah hutan jati. Biasanya orang jarang lewat sini loh." "Iya, tapi ini yang paling dekat." Janto ragu sejenak,
tapi akhirnya menuruti. Ia membelokkan motor ke jalan kecil yang tertutup dedaunan kering. Di kiri kanan hanya pohon jati besar dengan batang tinggi menjulang. Cahaya lampu motor memantul di batang-batang pohon, membuat bayangan panjang bergoyang di tanah. Semakin jauh masuk, suasana terasa makin aneh. Suara jangkrik hilang perlahan, digantikan kesunyian yang mencekam. Udara dingin menempel di kulit, bahkan napas Janto terasa berat. Lelaki di belakangnya tetap diam, hanya sesekali berkata pelan, "Lurus saja, Nak. Nanti ada persimpangan besar, belok kiri." Janto terus melaju, tapi dalam hati mulai gelisah. Ia tak tahu kenapa, jalan itu terasa seolah tak ada ujungnya. Ia menatap jam di pergelangan tangan. Jarumnya menunjukkan hampir pukul 6 sore, tapi cahaya matahari di balik pepohonan belum juga benar-benar hilang. Waktu seperti berjalan lambat. Setelah beberapa lama, mereka sampai di jalan yang diapit 2 rumpun bambu besar. Batangnya melengkung membentuk semacam gerbang alami. Dari sela-sela daun bambu, angin bertiup lembut, membawa suara seperti bisikan halus. Lelaki tua itu menunjuk ke arah gerbang itu. "Nah, masuk sini, Nak. Sudah dekat." Janto menelan ludah. Ia menurunkan gas, lalu melewati gerbang bambu itu perlahan. Begitu roda depan motor melewati batas bayangan bambu, Janto merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Udara di sekitarnya seolah berubah, lebih sejuk tapi juga sunyi. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin yang berdesir seperti biasa. Hanya aroma wangi bunga yang samar-samar tercium dari arah depan. Wangi itu lembut, tapi menusuk hidung, seperti campuran melati dan pandan. Lelaki di belakangnya masih duduk tenang, menatap ke depan dengan wajah datar. Dalam hati, Janto mulai merasa menyesal, tapi rasa penasaran menahannya untuk berhenti. Ia hanya berpikir, mungkin memang ada kampung di dalam hutan ini. Siapa tahu saja jalan pintas yang jarang dilewati orang. Tak lama kemudian, di ujung jalan terlihat cahaya kekuningan, seperti lampu rumah-rumah kampung. Jalan mulai menurun, tanahnya berubah halus, dan suara-suara orang terdengar samar dari kejauhan. "Itu kampungnya, Nak," kata lelaki tua itu pelan, hampir seperti berbisik. "Kampung Tegal Arum." Begitu melewati gerbang bambu itu, suasana langsung berubah. Udara terasa sangat sejuk, tapi juga sunyi seperti terkurung di ruang tertutup. Lampu motor Janto menyorot jalan tanah yang lebih halus, tidak lagi banyak batu atau akar pohon. Di kiri kanan, hutan jati berganti menjadi kebun pisang dan bunga liar yang tumbuh rapi. Entah bagaimana, jalan itu tampak bersih, seperti baru saja disapu. Janto melirik spion, tapi anehnya bayangan lelaki tua di belakangnya seperti agak kabur. Hanya pantulan samar wajahnya yang terlihat, meski ketika Janto menoleh sedikit, orang itu masih duduk tenang, memegang tas kain kecil di pangkuannya. Suara mesin motor terdengar aneh, tidak keras, seperti teredam kain tebal. Bahkan getaran mesinnya pun terasa lebih lembut dari biasanya. Setiap kali roda melewati jalan, bunyinya seolah menghilang di serap tanah. "Bapak sering lewat jalan ini?" tanya Janto, berusaha mengusir rasa gugup. Lelaki itu tersenyum tipis. "Sudah lama sekali. Dulu waktu saya kecil, jalan ini ramai. Banyak orang ke Tegal Arum lewat sini. Sekarang mungkin sudah jarang yang tahu." "Kalau boleh tahu, Tegal Arum itu kampung baru ya, Pak? Saya belum pernah dengar." Lelaki itu tertawa pelan. Suaranya berat tapi tenang. "Bukan baru. Justru sangat tua. Mungkin orang sekarang sudah lupa. Tapi penduduknya masih ada. Mereka hidup seperti dulu." Jawaban itu membuat bulu kuduk Janto meremang, tapi ia berusaha menahan diri untuk tidak menanyakan lebih jauh. Jalan mulai menurun, dan di depan sana terlihat beberapa rumah berdinding papan.
Cahaya lampu minyak menyala di teras, menimbulkan warna kekuningan lembut. Begitu mereka masuk lebih dalam, Janto semakin bingung. Kampung itu terlihat sangat rapi. Halamannya bersih, rumput dipotong pendek, dan ada bunga-bunga yang tertata di pot tanah liat. Rumah-rumahnya sederhana tapi kokoh, seperti rumah-rumah tahun 60-an yang pernah dilihatnya di foto lama. Beberapa orang duduk di depan rumah, sebagian menyapa ramah sambil tersenyum. "Malam nak, baru datang?" "Malam Bu," jawab Janto sopan, meski dalam hati bingung kenapa semua orang tampak mengenalnya. Lelaki tua itu meminta Janto berhenti di depan rumah besar yang agak tinggi, terbuat dari kayu jati tua. Dari dalam rumah terdengar suara orang bercakap pelan. Lalu seorang perempuan muda keluar membawa lentera. Ia tersenyum ke arah lelaki tua itu. "Bapak, sudah pulang?" Lelaki itu hanya mengangguk, lalu menoleh pada Janto. "Nak, tolong tunggu sebentar ya. Saya mau masuk dulu sebentar, ada urusan." "Iya Pak, tidak apa-apa," jawab Janto sopan. Lelaki itu menuruni motor dan berjalan pelan ke arah rumah. Langkahnya ringan, nyaris tidak terdengar. Ketika pintu rumah besar itu terbuka, aroma wangi bunga melati menyeruak keluar, halus tapi menusuk hidung. Janto duduk di atas motor, menunggu. Ia mencoba melihat-lihat sekitar. Suasananya begitu tenang. Beberapa anak kecil berlari-lari sambil tertawa. Suara mereka jernih, seperti gema lembut di udara. Di kejauhan terdengar bunyi gamelan lirih, entah dari mana asalnya. Lalu, seorang ibu paruh baya datang dari rumah sebelah sambil membawa nampan berisi teh dan kue. "Mas Ojek, haus ya? Ini, minum dulu." Janto tersenyum, menerima teh hangat itu. "Wah, makasih banyak Bu. Bapak yang tadi itu memang tinggal di sini ya?" Ibu itu tersenyum lembut, matanya teduh tapi dalam. "Iya nak, beliau baru pulang setelah lama pergi. Mungkin Pak Gondo belum sempat cerita." "Pak Gondo?" Janto tersentak. "Oh, maksudnya bapak yang tadi saya antar namanya Pak Gondo." Ibu itu hanya mengangguk pelan tanpa menjawab jelas. Ia lalu duduk di bangku bambu dekat motor, memperhatikan Janto. "Masnya dari mana?" "Dari Karanggayam, Bu. Kampung di pinggir hutan. Bapak itu minta diantar ke sini katanya cuma 5 kilometer, tapi jalannya kok panjang sekali." Ibu itu menatapnya lama. "Oh, dari Karanggayam." Ia menghela napas perlahan. "Dulu memang banyak orang Karanggayam yang kesini, tapi sudah lama sekali tidak ada yang lewat jalan itu." Kata-kata "sudah lama sekali" membuat dada Janto terasa sesak. Ia mencoba tersenyum sopan, lalu meneguk teh hangat yang terasa sangat enak di tenggorokan. Wangi teh itu lain dari biasanya, lebih harum, seperti ada aroma pandan dan bunga kenanga. Tak lama, 2 anak kecil datang mendekat. Mereka memakai baju tradisional, rambutnya dikuncir rapi. Salah satunya menatap Janto dan bertanya polos, "Om, motor itu bisa jalan tanpa kuda ya?" Janto tertawa kecil. "Iya, ini motor, pakai bensin, bukan kuda." Anak itu mengangguk-angguk, lalu berlari lagi sambil tertawa. Janto tersenyum melihatnya, tapi dalam hati ia heran. Kok mereka belum tahu motor? Malam semakin turun. Langit di atas kampung tampak berwarna ungu gelap, tapi anehnya tidak terlalu gelap. Ada cahaya samar seperti rembulan, meski bulan sama sekali tidak terlihat. Janto mulai gelisah. Lelaki tua itu belum juga keluar dari rumah besar. Ia menoleh ke arah ibu yang tadi memberinya teh. "Bu, kalau boleh tahu, sekarang sudah jam berapa ya?" Ibu itu menatapnya pelan, lalu menjawab, "Masih sore kok. Nanti kalau sudah waktunya pulang, kamu pasti tahu."
Jawaban itu terasa aneh. Janto memeriksa jam tangannya. Jarumnya berhenti di pukul 6.15, padahal tadi masih berjalan normal. Ia mengetuk-ngetuk kaca jam itu, tapi tetap tak bergerak. Udara di sekitar mulai berubah dingin, dan dari kejauhan terdengar suara serangga yang berbeda dari biasanya. Seperti dengungan panjang yang teratur. Ia menatap ke arah hutan di pinggir kampung, dan seolah melihat bayangan orang-orang berjalan membawa obor. Tapi ketika berkedip, bayangan itu hilang. Tak lama kemudian, lelaki tua itu keluar dari rumah besar. Wajahnya tampak lebih tenang, matanya sedikit berkaca. Ia menghampiri Janto sambil berkata pelan, "Terima kasih ya nak, sudah mau mengantar saya. Ini ongkosnya." "Sama-sama Pak, kalau gitu saya pamit pulang ya. Takutnya keburu malam." Lelaki itu mengangguk. Tapi sebelum Janto menyalakan motor, ibu yang tadi memberinya teh datang lagi. Kali ini membawa sebungkus nasi daun pisang. "Mas, ini buat bekal di jalan. Tapi ingat ya." Suaranya menurun, lembut tapi jelas. "Kalau nanti keluar dari jalan ini, jangan menoleh ke belakang. Apapun yang kamu dengar, jangan menoleh." Janto tertegun. "Maksudnya?" Ibu itu hanya tersenyum samar. "Nanti kamu mengerti." Ia menyerahkan bungkusan nasi itu, lalu melangkah kembali ke rumahnya. Lelaki tua itu menepuk bahu Janto pelan, memberi isyarat agar segera pergi. Dengan perasaan campur aduk, Janto menyalakan motor. Lelaki itu berdiri di depan rumah, melambaikan tangan. Warga kampung lainnya juga melambai, tersenyum sopan, seolah melepas tamu istimewa. Motor itu melaju perlahan melewati jalan kampung yang terasa semakin panjang. Suara mesin lagi-lagi teredam, dan udara mulai dipenuhi kabut tipis yang muncul entah dari mana. Setiap kali Janto menatap spion, wajahnya sendiri tampak buram. Ketika gerbang bambu itu akhirnya terlihat di depan, Janto mempercepat laju motor. Tapi tepat saat roda depan melewati batas bambu, terdengar suara lirih di belakang, seperti seseorang memanggil namanya, "Janto." Suaranya pelan, tapi jelas sekali, seperti suara perempuan. Tubuh Janto menegang, tangannya gemetar di stang motor. Ingat pesan ibu tadi, jangan menoleh ke belakang, apapun yang terjadi. Tapi suara itu terdengar lagi, lebih dekat. "Janto, tunggu." Dadanya berdebar. Ia hampir menoleh, tapi buru-buru memejamkan mata dan mempercepat gas. Motor melaju kencang, menembus kabut tebal. Dan begitu kabut itu menghilang, ia sudah berada di jalan hutan yang ia kenal. Tapi semuanya terasa berbeda. Begitu keluar dari gerbang bambu itu, Janto menarik napas panjang. Udara malam langsung terasa berbeda, lebih hangat dan berat. Ia sempat berhenti sebentar di pinggir jalan, mencoba menenangkan diri. Kabut yang tadi menyelimuti jalan sudah lenyap, tapi suasananya masih aneh. Hutan jati di sekitarnya tampak sama seperti tadi, namun entah kenapa terasa lebih tua. Batang-batang pohon tampak lebih besar, kulitnya lebih gelap, dan akar-akarnya menjalar di tanah seperti urat raksasa. Ia menatap jam tangannya lagi. Jarumnya kembali bergerak tapi menunjukkan pukul 10 malam. Padahal ia merasa baru sebentar di kampung itu, paling lama 1 jam. Mungkin jamku tadi ngadat, pikirnya berusaha menenangkan diri. Tapi di hatinya ada sesuatu yang tidak enak. Perasaan bahwa ia baru saja melewati sesuatu yang bukan dunia biasa. Motor tuanya berjalan pelan di jalan hutan yang sunyi. Suara mesin kembali normal, terdengar jelas di antara rintik serangga malam. Namun, saat melewati tikungan pertama, Janto merasakan getaran halus di punggungnya, seperti ada yang menepuk bahu. Ia menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa.
Hatinya mulai gelisah. Ia mempercepat laju motor, berharap segera keluar dari hutan. Tapi jalan yang ia lalui sekarang terasa lebih panjang dari sebelumnya. Ia ingat betul, tadi sebelum masuk hutan, jaraknya hanya sekitar 5 km dari desa. Tapi, kini sudah hampir 10 menit ia melaju tanpa melihat tanda-tanda jalan keluar. Lampu motor menyorot jalan tanah yang kini tertutup daun-daun kering. Dari kejauhan, terdengar suara seperti orang tertawa kecil, samar, lembut, tapi jelas bukan suara hewan. Janto langsung menelan ludah. Ia mempercepat gas, berusaha tak peduli. Namun beberapa meter kemudian, terdengar lagi. Tawa itu muncul di sisi kirinya. Kali ini lebih dekat, seperti ada seseorang bersembunyi di balik pohon. "Ah, jangan pikir macam-macam toh," gumamnya sendiri. "Mungkin cuma suara angin." Ia berusaha menenangkan diri. Tapi ketika melewati belokan terakhir, tiba-tiba motor seperti melambat sendiri. Mesin menyala, tapi tenaganya berkurang, seperti ada beban berat di belakang. Ia tak berani menoleh. Ingat pesan ibu di kampung tadi, jangan menoleh ke belakang. Janto membaca istighfar pelan-pelan, memejamkan mata sejenak sambil tetap memegang gas. Motor itu seperti dipaksa melaju melewati udara yang tebal. Hingga akhirnya, di kejauhan, ia melihat cahaya lampu listrik dari desa Karanggayam. "Alhamdulillah," bisiknya lega. Begitu sampai di jalan desa, motor langsung terasa ringan kembali. Suara jangkrik terdengar, angin terasa normal, dan langit tampak gelap seperti malam biasa. Ia berhenti di pinggir jalan, dekat rumah Pak Dirjo, kepala dusun, hanya untuk memastikan waktu. Rumah Pak Dirjo tampak sepi, tapi lampu terasnya masih menyala. Janto menoleh ke langit. Tidak ada bintang, hanya gelap pekat. Ia mengeluarkan ponselnya untuk melihat jam. Layarnya retak, tapi waktu menunjukkan pukul 10:30 malam. Ia sempat heran, karena biasanya sinyal di sekitar situ ada meski lemah. Tapi kini, ponselnya tidak menangkap jaringan sama sekali. "Ah, sudah malam banget," gumamnya. Sarinah pasti khawatir. Ia pun melanjutkan perjalanan pulang. Rumahnya berada di ujung desa, dekat sungai kecil yang mengalir menuju sawah. Begitu lampu rumahnya terlihat, Janto tersenyum lega. Tapi baru saja ia mematikan mesin motor, pintu rumah terbuka dengan keras. Sarinah, istrinya, berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat dan mata membesar. "Ya Allah, Mas Janto, kamu kemana aja selama ini?" Janto terkejut melihat reaksinya. "Loh, kenapa nah? Aku tadi ngantar penumpang yang agak jauh, cuma telat sedikit kok pulangnya." Sarinah menutup mulutnya, suaranya gemetar. "Telat sedikit? Kamu hilang setahun, Mas. Setahun penuh." Janto bengong. "Apa?" Istrinya langsung menubruk dan memeluknya sambil menangis keras. Tangannya gemetar. Dari dalam rumah, dua anak mereka keluar dengan wajah bingung dan takut. Yang kecil, Nafi, sudah jauh lebih tinggi dari terakhir kali Janto lihat. Padahal baru tadi pagi ia pamit. "Aku pergi sore tadi, Nah. Jam 5. Masa cuma nganter orang bisa hilang setahun?" Sarinah hanya menggeleng. "Semua orang nyari kamu, Mas. Karyono sama Pak Dirjo sampai masuk hutan bareng warga, tapi nggak nemu apa-apa. Motor kamu juga nggak ada jejaknya." Janto duduk lemas di kursi kayu. Ia memandangi tangannya, lalu motornya di luar. Benar saja, bodinya berdebu tebal, rantainya berkarat seperti sudah lama tidak dipakai. Ia menatap ke arah kalender di dinding. Tanggalnya menunjukkan bulan Oktober, padahal saat ia pergi baru September tahun lalu. Dadanya terasa sesak. Ia mencoba mengingat-ingat perjalanan lelaki tua itu
kampung bersih dengan rumah kayu, ibu yang memberi nasi, semuanya terasa nyata, bukan mimpi. Sarinah masih menangis di sisinya. Aku udah pasrah, Mas. Aku kira kamu gak bakal kembali. Janto memegang tangannya, berusaha menenangkan. Aku juga bingung. Nah, aku cuma merasa baru beberapa jam di sana. Malam itu, rumah mereka ramai. Karyono datang terburu-buru, disusul beberapa warga termasuk Pak Dirjo. Janto, astagfirullah, benar kamu. Kami kira kamu sudah meninggal. Seru Pak Dirjo. Janto berdiri, menunduk sopan. Maaf Pak, saya sendiri nggak ngerti. Saya cuma ngantar penumpang sore tadi, tapi katanya saya sudah pergi setahun. Karyono menatapnya tajam. Penumpang? Siapa? Dari mana? Seorang bapak tua, pakai baju adat lama. Katanya mau ke kampung Tegal Arum. Wajah Karyono langsung berubah. Ia menoleh ke Pak Dirjo. Tegal Arum? Bukannya itu kampung yang dulu katanya hilang, Pak? Pak Dirjo mengerutkan kening. Kampung mana, Yon? Yang di balik hutan jati, arah barat. Waktu kecil, aku pernah dengar cerita dari Simbah. Katanya kampung itu tenggelam setelah banjir besar. Orang-orangnya nggak pernah ditemukan. Semua yang ada di ruang itu terdiam. Hanya suara jangkrik di luar yang terdengar. Sarinah menggenggam tangan suaminya lebih erat. Tubuhnya bergetar. Janto menelan ludah, mencoba mengerti. Jadi, kampung itu memang pernah ada? Pak Dirjo mengangguk pelan. Pernah, tapi sudah hilang lebih dari 50 tahun lalu. Sekarang di sana cuma hutan dan semak. Malam itu, mereka berbicara lama. Warga bertanya macam-macam, tapi Janto hanya bisa menjawab sekenanya. Ia sendiri masih kebingungan. Semuanya terasa nyata. Jalan, orang-orang yang ramah, teh hangat, bahkan aroma bunga. Namun ada satu hal yang terus terbayang di kepalanya. Pesan ibu penjual nasi di kampung itu. Kalau keluar nanti, jangan menoleh ke belakang ya. Biar selamat. Ia merinding setiap kali mengingatnya. Karena kalau ia sempat menoleh waktu itu, entah apa yang akan ia lihat di belakangnya. Pagi harinya, setelah semalam nyaris tidak tidur, Janto memutuskan untuk mencari tahu kebenaran semua itu. Bersama Karyono dan beberapa warga, termasuk Pak Dirjo, ia berencana menelusuri kembali jalan yang kemarin ia lewati. Suasana desa Karanggayam tampak seperti biasa. Ayam berkokok, anak-anak berangkat sekolah, suara lesung dari rumah tetangga terdengar pelan-pelan. Tapi, di antara semua kesibukan itu, ada satu hal yang terasa ganjil. Pandangan warga yang terus mengikuti langkah Janto dengan tatapan antara heran dan takut. Dia itu yang hilang setahun ya? Bisik seorang ibu-ibu di warung. Iya, tapi siapa yang tahu? Mungkin dibawa makhluk halus. Sahut yang lain, suaranya diturunkan setengah berbisik. Janto menunduk saja. Ia sudah terbiasa dengan rasa curiga. Tapi yang lebih mengganggunya adalah kebingungan di kepalanya sendiri. Bagaimana mungkin waktu di kampung itu terasa hanya beberapa jam, sementara di dunia nyata 1 tahun penuh sudah berlalu. Di rumah sebelum berangkat, Sarinah sempat menahannya. Mas, kalau kamu mau nyari tempat itu, hati-hati ya, jangan sendirian. Iya nah, aku bareng Karyono, sama Pak Dirjo kok. Aku cuma pengen memastikan aja. Kalau memang cuma mimpi, ya biar jelas. Tapi, kalau beneran ada. Sarinah menatapnya lama, lalu berbisik, kalau kamu lihat gerbang bambu itu lagi, jangan masuk, Mas. Kata-kata itu terus terngiang sepanjang perjalanan. Pak Dirjo dan Karyono berboncengan, sedangkan Janto sendiri. Setelah sampai di pinggir hutan, dengan jalan yang makin tak jelas, mereka memarkirkan motor, lalu melangkah melewati jalan tanah di pinggir hutan. Di belakang mereka, 2 pemuda desa ikut membawa parang untuk menebas semak.
Jalanan licin, penuh ranting kering dan lumut. "Di sini, Pak," kata Janto sambil menunjuk arah barat. "Dulu saya lewat jalan ini. Waktu itu masih jelas jalurnya." Pak Dirjo mengerutkan kening. "Ini mah udah tertutup semua toh. Kayak nggak pernah dilewati manusia bertahun-tahun." Karyono ikut menambahkan, "Aku sering lewat sini waktu kecil. Tapi setahuku, di ujung jalan ini cuma jurang kecil sama sungai dangkal. Nggak ada kampung." Mereka tetap melangkah. Matahari mulai naik, sinarnya menembus sela-sela daun jati, menciptakan bayangan panjang di tanah. Sesekali terdengar suara burung dan ranting patah diinjak kaki. Semakin jauh ke dalam, udara terasa lembab dan dingin. Setelah setengah jam berjalan, Janto berhenti mendadak. Ia menatap ke depan. Ada 2 rumpun bambu besar tumbuh berdampingan, batangnya melengkung sedikit seperti membentuk gerbang alami. "Pak, Yon, ini tempatnya," bisik Janto pelan. Karyono melangkah mendekat. "Ini? Iya. Dulu saya lewat sini. Waktu keluar dari dalam sana, suasananya masih kayak sekarang. Tapi, waktu saya balik, katanya sudah setahun." Pak Dirjo mengelus dagunya, ragu. "Coba kita lihat ke dalam sedikit, tapi hati-hati." Mereka melangkah perlahan melewati gerbang bambu itu. Begitu masuk, suasana mendadak berubah sunyi. Suara burung menghilang. Hanya suara dedaunan yang bergesekan lembut. Beberapa meter dari situ, tanah menurun sedikit dan di bawahnya, mereka melihat sesuatu. Ada bekas pondasi batu bata tua di antara semak dan ilalang. Sebagian sudah tertutup tanah, tapi bentuknya masih terlihat, seperti sisa rumah-rumah kecil. Di dekatnya, Janto melihat tumpukan batu berbentuk sumur tua, penuh lumut dan air hitam. "Lihat itu," katanya lirih. "Di sini dulu rumah-rumahnya, Pak. Saya ingat betul. Rumah kayu. Ada ibu-ibu yang selalu ngasih saya teh di bangku depan." Karyono berjalan mendekat, menendang pelan batu-batu kecil. "Tuh, ini bekas kampung lama, kayaknya. Tapi udah lama banget ditinggal. Lihat tuh, pohon jatinya aja tumbuh di tengah pondasi." Pak Dirjo berdiri diam, menatap ke sekeliling. "Dulu, sebelum kamu lahir, memang ada kampung di sini. Namanya Tegal Arum. Tapi, waktu itu banjir besar nyapu seluruh desa. Katanya banyak yang meninggal, tapi jasadnya nggak pernah ketemu." Janto menatap kosong ke arah pondasi itu. Angin berhembus pelan, membuat daun bambu bergoyang. Tiba-tiba, aroma samar bunga melati tercium dari arah sumur tua. Harum itu menusuk, lembut tapi anehnya terasa familiar. Karyono menatap sekeliling dengan wajah tegang. "Kamu nyium bau bunga toh?" "Iya," jawab Janto pelan. Pak Dirjo menatap mereka berdua. "Sudah, yuk, jangan lama-lama di sini. Kita doakan aja, semoga arwah orang-orang dulu tenang." Mereka bertiga lalu menunduk, membaca doa dalam hati. Namun saat Janto memejamkan mata, ia seperti mendengar suara samar dari kejauhan. Suara gamelan pelan, sangat lirih, seolah datang dari balik bumi. Saat membuka mata, suara itu menghilang. Mereka pun bergegas keluar dari tempat itu. Tapi sebelum benar-benar meninggalkan gerbang bambu, Janto menoleh sekali lagi ke belakang. Sekilas, ia melihat sesuatu di antara kabut tipis yang mulai turun. Bayangan samar rumah kayu dengan lampu minyak menyala di dalamnya. Ada sosok perempuan berdiri di teras, tersenyum ke arahnya. Ia tertegun, tapi kali ini tidak takut. Hanya rasa haru yang muncul di dadanya. Ia menunduk sebentar, lalu berbisik pelan, "Terima kasih." Begitu ia melangkah keluar dari bawah bambu, bayangan itu lenyap. Di perjalanan pulang, tak banyak yang mereka bicarakan. Karyono dan Pak Dirjo sama-sama tenggelam dalam pikiran.
Sesampainya di desa, mereka berhenti di warung Bu Astri untuk beristirahat. Bu Astri yang sudah tua mendekati Janto dengan wajah heran. "Loh, To, aku lihat kamu kayak orang beda ya. Dulu berisi, sekarang agak kurusan. Kamu beneran baru balik semalam?" "Iya Bu, baru semalam." "Subhanallah, setahun kamu hilang loh. Aku masih ingat waktu Sarinah nangis di sini minta tolong warga nyariin kamu." Janto tersenyum pahit. "Saya sendiri nggak tahu gimana bisa begitu Bu. Rasanya cuma sebentar." Pak Dirjo menepuk bahunya. "Yang penting kamu selamat. Nggak usah dipikir terlalu jauh. Kadang ada hal yang memang nggak bisa dijelaskan." Karyono mengangguk. "Iya toh. Tapi serius, tadi waktu di sana, aku juga nyium bau bunga itu. Entah kenapa, rasanya adem tapi juga bikin merinding." Janto hanya mengangguk. Dalam hati, ia tahu sesuatu. Kampung itu benar-benar ada. Mungkin bukan lagi di dunia yang sama, tapi masih di tempat itu, hidup dengan caranya sendiri. Malamnya, setelah semua tidur, Janto duduk sendirian di teras rumah. Udara dingin menempel di kulit dan dari kejauhan ia bisa mendengar suara sungai kecil. Ia membuka bungkusan nasi daun pisang yang diberikan ibu di Tegal Arum dulu. Anehnya, daun pisang itu masih segar, tidak kering sama sekali, padahal ia membawanya sejak malam sebelumnya. Begitu dibuka, isinya masih utuh. Nasi putih, sedikit sayur, dan sambal terasi. Tapi aroma yang keluar bukan aroma biasa. Wangi sekali, seperti nasi yang baru matang. Janto menatapnya lama, lalu menutup kembali. Ia tidak berani memakannya. Ia hanya berbisik pelan, "Terima kasih Bu. Saya sudah selamat." Malam itu, ia tidur dengan perasaan tenang untuk pertama kalinya setelah lama. Namun menjelang subuh, ia bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia kembali ke kampung Tegal Arum. Orang-orang menyapanya dengan senyum ramah, sama seperti dulu. Di tengah kampung, ibu penjual nasi itu berdiri sambil tersenyum, berkata, "Kamu sudah bantu antar ayah kami pulang, Mas Janto. Sekarang giliran kami yang mendoakan rezekimu lancar." Ketika Janto terbangun, udara di kamar terasa hangat. Ia menatap jendela. Fajar baru terbit, dan aroma nasi hangat samar-samar tercium dari luar, padahal dapurnya masih kosong. Hari-hari berikutnya berjalan aneh tapi indah. Ojek Janto semakin ramai, bahkan orang-orang dari desa lain mulai datang minta diantar olehnya. Ia tidak pernah lagi mencoba mencari gerbang bambu itu. Baginya cukup sekali, karena ia tahu kampung itu memang ada, tapi bukan lagi di dunia manusia. Sudah 2 minggu berlalu sejak Janto kembali. Kehidupan di desa Karanggayam mulai terasa normal, meski sebenarnya banyak hal yang belum bisa benar-benar dijelaskan. Janto kembali narik ojek seperti biasa. Tapi ada satu perubahan yang tidak bisa diabaikan. Setiap kali ia melintas di jalan dekat hutan, udara di sekitarnya terasa lebih sejuk. Angin seperti menyapanya lembut, dan entah kenapa, penumpangnya selalu datang tanpa henti. Sarinah sering bilang, "Rezekimu sekarang ngalir kayak air, Mas. Dulu susah cari penumpang, sekarang malah banyak yang minta kamu langsung. Alhamdulillah ya." Janto hanya mengangguk, meski di hatinya ia menyimpan rasa janggal. Ia tahu betul, ada sesuatu yang masih mengikutinya. Bukan dalam arti menakutkan, tapi lebih seperti menjaga. Suatu sore, ketika matahari mulai turun ke balik pepohonan, datanglah Pak Dirjo dan Karyono ke rumah Janto. Mereka duduk di teras menikmati teh hangat buatan Sarinah. Angin sore berhembus pelan membawa aroma tanah lembab. "Toh," kata Pak Dirjo membuka percakapan. "Aku tadi ke rumah Pak Liksenen. Dia tuh yang paling tua di desa sebelah
umurnya hampir 90. Waktu aku ceritain tentang tempat yang kita temuin tempo hari, dia langsung pucat. Janto menatap serius. Dia tahu soal kampung itu, Pak. Tahu, katanya. Dulu sebelum perang, memang ada kampung bernama Tegal Arum. Letaknya di lembah kecil, di belakang bukit tempat kita nemuin gerbang bambu itu. Kampungnya terkenal rapi dan subur, orang-orangnya hidup damai. Tapi, setelah banjir besar tahun 40-an, kampung itu hilang. Nggak ada yang selamat, rumah-rumah hanyut. Tapi yang aneh, waktu air surut, nggak ada satupun jenazah yang ditemukan. Karyono menimpali pelan. Paklik bilang, banyak warga percaya kalau mereka bukan hilang, tapi dipindah ke alam lain. Soalnya, malam setelah banjir reda, beberapa orang mendengar suara gamelan dari arah sungai. Suara itu datang setiap tahun di tanggal yang sama. Janto diam lama. Tangannya gemetar pelan saat memegang gelas teh. Ingatannya melayang pada suara samar gamelan yang ia dengar saat di dekat sumur tua dulu. Sama persis. Berarti yang saya lihat waktu itu, mereka memang orang Tegal Arum. Pak Dirjo mengangguk pelan. Mungkin iya, mungkin kamu dikasih izin buat melihat mereka. Keesokan harinya tanpa banyak bicara, Janto memutuskan kembali ke tempat itu. Kali ini hanya berdua dengan Karyono. Ia merasa seperti ada panggilan halus yang menariknya ke sana. Udara pagi itu cerah, tapi begitu mendekati gerbang bambu, langit tiba-tiba mendung. Mereka berdua berhenti di tepi gerbang alami itu. Tak ada suara apapun kecuali desir angin. Kita nggak usah masuk dalam-dalam toh, kata Karyono agak gugup. Iya, aku cuma mau lihat sumur tua itu sebentar. Setelah memarkirkan motornya, mereka berjalan perlahan ke arah pondasi batu yang dulu pernah mereka lihat. Semak-semak sudah menutup sebagian besar, tapi sumur tua itu masih tampak jelas. Janto mendekat. Di bibir sumur, ia melihat sesuatu yang aneh. Sehelai kain putih kecil tersangkut di antara lumut. Ia menariknya perlahan. Ternyata itu kain pembungkus surat kecil, ditulis di kertas tua yang sudah agak kuning. Tulisan tangannya halus seperti tulisan zaman dulu. Bagi siapapun yang membaca ini, kami penduduk Tegal Arum berterima kasih. Kami tak mati, hanya berpindah. Jangan takut jika suatu hari kami menampakkan diri, karena kami bukan ingin menakuti, tapi mengucap terima kasih. Jika engkau menemukan kami, berarti engkau telah menolong salah satu dari kami kembali pulang. Karyono menelan ludah. Toh, ini serius? Janto mengangguk. Suaranya pelan. Aku ngerti sekarang. Waktu aku ngantar Pak Dirjo, maksudku, bapak tua itu, mungkin dia memang penduduk kampung itu. Aku cuma disuruh nganterin dia pulang ke tempatnya. Angin tiba-tiba berembus kencang. Bambu-bambu bergoyang kuat, seolah ada sesuatu yang bergerak di balik kabut tipis. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara langkah pelan di tanah kering, tapi tak ada siapapun di sekitar mereka. Yon, ayo balik, kata Janto cepat. Mereka pun berjalan, mundur perlahan. Begitu melewati gerbang bambu, suasana langsung berubah kembali normal. Udara hangat, burung-burung kembali berkicau, seolah tak terjadi apa-apa. Malamnya, di balai desa, Janto diminta menceritakan pengalamannya di hadapan beberapa tetua desa. Mereka mendengarkan dengan seksama. Salah satu dari mereka, seorang lelaki tua bernama Mbah Surono, mengangguk pelan. Kampung itu memang pernah ada, katanya lirih. Aku masih kecil waktu itu. Aku ingat Tegal Arum punya seorang sesepuh bernama Ki Gondo. Orangnya dermawan, suka menolong warga sekitar. Waktu banjir datang, dia tak sempat menyelamatkan diri karena menolong orang lain. Setelah itu, tak ada yang pernah melihatnya lagi.
Janto langsung menegakkan tubuhnya. "Ki Gondo?" "Iya," jawab Mbah Surono. "Kenapa?" Janto menatap kosong, suaranya nyaris berbisik. "Nama bapak yang saya antar malam itu juga Gondo." Ruangan mendadak hening, hanya suara jangkrik dari luar yang terdengar. Beberapa orang menatap Janto dengan campuran ngeri dan takjub. "Mungkin," kata Mbah Surono akhirnya, "kau sudah mengantar arwahnya pulang ke kampungnya. Itulah sebabnya waktu di dunia berjalan berbeda bagimu." Beberapa hari kemudian, warga desa memutuskan membersihkan area hutan dekat gerbang bambu. Mereka menebas semak, meratakan tanah, dan membersihkan sumur tua. Saat menggali tanah di sekitar sumur, mereka menemukan sesuatu. Batu nisan kecil dengan tulisan hampir pudar. "Ki Gondo, 1942. Janto berdiri lama di depan batu itu. Tak ada rasa takut, hanya perasaan haru mendalam. Ia sadar kini bahwa perjalanan itu bukan kebetulan. Ia bukan disesatkan, ia dituntun." Sarinah yang ikut datang menatap batu itu sambil berbisik, "Berarti benar, Mas. Kamu disuruh nganterin beliau pulang." Janto mengangguk. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. "Iya, nah, tapi aku nggak nyangka. Ternyata kampung itu masih hidup di tempat lain. Doa dari dunia yang berbeda." Sejak hari itu, warga sepakat menjaga tempat itu sebagai area larangan. Tidak ada yang berani merusak gerbang bambu, dan setiap bulan Suro, mereka mengadakan doa bersama di tepi hutan. Malam itu, Janto bermimpi lagi. Ia melihat kampung Tegal Arum dalam keadaan terang, lebih indah dari sebelumnya. Rumah-rumahnya bercahaya, gamelan berbunyi lembut, dan di antara orang-orang yang tersenyum, terlihat sosok Pak Gondo berdiri di tengah, menatap Janto dengan tatapan penuh damai. "Terima kasih sudah ngantar saya pulang, Nak," katanya dengan suara lembut. "Sekarang rezekimu akan kami jaga. Kau sudah membantu kami." Saat Janto terbangun, subuh baru saja tiba. Dari jendela, cahaya tipis menembus kamar, dan di luar terdengar sayup-sayup suara gamelan dari arah hutan, pelan sekali, seperti hanya untuk dirinya. Setelah peristiwa itu, kehidupan Janto perlahan berubah menjadi lebih tenang. Orang-orang desa Karanggayam yang dulu memandangnya dengan heran, kini menghormatinya. Sebagian karena kisahnya yang aneh, sebagian lagi karena rezekinya yang terus mengalir tanpa henti. Setiap pagi, Janto selalu menjadi ojek pertama yang keluar rumah. Ia biasa duduk di kursi bambu depan rumah, menyalakan rokok, menatap kabut tipis yang turun di jalan tanah. Sarinah akan muncul membawa segelas kopi, dan mereka berbincang kecil sebelum hari dimulai. "Mas, aku mimpi aneh semalam," kata Sarinah suatu pagi. "Mimpi apa, Nah?" "Aku lihat ibu-ibu berpakaian adat, senyum ke arah kita," katanya. "Terima kasih sudah menolong kami." Janto terdiam. Ia tidak heran lagi. "Itu mungkin mereka," katanya pelan. "Warga Tegal Arum." Sarinah menatap suaminya. Senyum tipis muncul di wajahnya. "Kalau begitu, semoga mereka tenang ya, Mas." Janto mengangguk. "Aku pun yakin mereka pasti sudah tenang." Waktu berjalan cepat. Setahun sejak Janto kembali dari hilang, desa Karanggayam makin makmur. Banyak yang bilang, semenjak Janto membersihkan tempat Tegal Arum dan memelihara gerbang bambu itu, sawah-sawah di sekitar jadi subur. Sungai tak pernah banjir lagi, dan panen selalu berhasil. Warga desa menjaga gerbang bambu itu sampai sekarang. Tidak ada yang berani menebangnya. Di papan kayu kecil di tepi jalan menuju hutan, warga menulis, "Wilayah Tegal Arum. Jangan dirusak, doakan mereka yang telah pergi."